siang anak-anak. Selamat siang. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Belum memulai pelajaran pada siang ini, alangkah baiknya kita mulai. Salah satu pemimpin Mas Ahad. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut saya masing-masing doa mulai. Oke. Kita absen dulu ya. Mas Adil Fajar, Ahad Noval, Muhammad Adi Nanto, belum hadir. Mursid Hadir Pak. Ibnu Dewa, Tawian, Fahrul, Akil, Kevin, Gabriel, Rian, Andreas, Mariana Nesa, Ahmad Judan, Chandra, Fahmi, Bayu, Nabil, Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran pada siang ini. Kita pada siang ini akan membahas alat potong pada pemusingan. Nah, kita pada siang ini mencari atau belajar macam-macam alat potong, kelebihan dan kekurangan alat potong, dan juga pengertian alat potong. Sebelumnya ada tahu kan alat potong itu apa? Untuk pemusingan. Nah, ini kita akan belajar bersama-sama. Jadi alat potong pada permesinan itu komponen yang digunakan untuk menggunakan material. Kan yang teman-teman tahu itu kan untuk alat potong itu hanya untuk memotong. Tapi pada permesinan alat potong itu untuk mengurangi benda kerja sesuai bentuk yang diinginkan. Alat potong ini dirancang untuk melakukan berbagai jenis proses pemotongan seperti menggubut, menggudi, menggerinda, memfries, dan menggoreng. Alat potong biasanya terbuat dari bahan keras dan bahan halus seperti baja kecepatan tinggi, karbida, keramik, atau berlian sinetik. Masing-masing bahan ini dipilih berdasarkan jenis material benda kerja yang akan dipotong. Jadi bahan-bahan ini dipilih sesuai dengan material yang akan dipotong. Kecepatan potongnya pun juga beragam serta jenis permukaan yang ingin dihasilkan. Ini ada video tentang alat potong. Mungkin soalnya nggak kedengeran, tapi teman-teman bisa melihat ya. Soalnya nggak kedengeran, tapi mungkin teman-teman bisa membaca. Alat potong tunggal, alat potong yang dapat memotong membentuk material benda kerja hanya dengan satu sisi potong. Di satu sisi potong. Ini biasanya sebut tanduk, turning. Nah, ini yang disebut turning. Dan jenis-jenis lainnya. Juga ada subsidinya untuk bantunya. Ini ada panel. Depan pernah ada ngebut kan? Coba beda. Terus ada
membentuk material yang bekerja dengan lebih dari satu titik atau sisi pemotong. Ini ada alat-alat potong sisi pemotong. Misalnya pada mesin milling, saling milling, dan juga ada bahan simbol. Ada berbagai macam bahan di situ. Nah, ini macam-macam dari bahan simbol. Juga ada macam-macam bahan simbol. Ngefresh juga udah pernah kan ngefresh? Sudah Pak. Sudah. Ada juga kantor flash. Ada juga alat potong agresif. Alat potong yang digunakan untuk memotong atau menghaluskan permukaan benda berada. Ini alat potong agresif itu pada mesin drilling. Ya, nanti untuk videonya nanti bisa ditonton kembali ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa macam-macam alat potong. Itu ada pahat bubut, kita bahas lagi, ada anvil, matador, tape and disk, batu gerinda, sama saw atau berjenis. Yang pertama kita pahat bubut. Nah, pahat bubut ini digunakan pada mesin bubut untuk memotong benda-benda yang berada pada sumbu horizontal. Fungsinya memotong permukaan luar dan dalam benda seperti membuat silinder, bulir atau alur. Jadi itu juga bisa dibuat untuk membuat bulir dan alur. Jenis pahat bubut pun ada pahat potong, pahat bulir, pahat alur, pahat tangkap, pahat bentuk khusus. Nah, ini saya membawa contoh pahat bubut. Ini buat meratakan, biasanya buat casing bisa. Ini bisa dilihat, misalnya coba gimana teksturnya. Keras ya? Iya. Bisa masih pun bisa seperti. Nanti pada prakteknya nanti teman-teman bisa beli ya untuk bahannya ya. Karena kita pasti akan mempraktek dulu. Lanjut mas. Selanjutnya ada anvil. Anvil ini jenis pisau flash yang digunakan untuk memotong pemotongan samping dan ujung pada benda kerja. Fungsinya itu membuat alur, kontur, atau profil pada benda kerja yang lebih kompleks. Nah, jenis-jenis anvil itu ada anvil standar, anvil radius, dan balance anvil. Balance anvil, sudah ada yang tahu balance anvil? Belum. Jadi balance anvil itu untuk pucuknya itu berbentuk seperti istana negara. Jadi lakukan. Lanjut. Selanjutnya ada matador atau drill bit. Alat potong yang digunakan pada mesin bor. Sudah pernah pada ngebor kan? Ya. Nah, untuk pada itu seperti ini ya. Untuk ngebornya pada pakai mesin bor atau pakai apa? Biasanya. Pakai apa? Bor. Ya sudah. Kan tahu sendiri kan untuk mesin bor itu berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja. Nah, jenisnya itu ada beberapa jenis matador. Itu ada matador spiral, matador spiral, matador center, matador konvensi, dan matador step. Nah, selanjutnya ada
F dan dis. Untuk type itu alat potong yang digunakan untuk membuat kulit dalam pada bahasa. Nah, ada yang tahu yang mana? Saya tahu. Itu yang ini ya. Untuk dis itu alat potong yang digunakan untuk membuat kulit luar pada benda kerja. Nah, ini contoh seperti itu. Fungsinya itu pada alat ini itu fungsi sama, yaitu membuat kulit pada komponen mekanis seperti baut dan lem. Selanjutnya ada batu gerinda. Batu gerinda ini adalah alat potong berbentuk cakram yang digunakan untuk mengikis atau menghaluskan permukaan benda kerja. Jadi kita menghaluskan benda kerja itu menggunakan batu gerinda itu bisa, dan mengikis juga bisa. Ada juga batu gerinda yang memotong. Ini ada fungsinya itu untuk penggerindaan atau finishing permukaan yang presisi. Jadi untuk finishing biasanya itu untuk finishing. Jenisnya itu ada batu gerinda kasar, gerinda halus, gerinda berlian, atau juga gerinda CBN atau pol. Dan selanjutnya ada sal atau gergaji mesin. Gergaji yang digunakan pada mesin pemotong untuk memotong benda kerja. Nah, ini untuk gergaji mesin ini bisa untuk memotong kayu, aluminium, logam, dan material keras lainnya. Kecuali batu ya, itu tidak bisa. Jenis gergajinya ada gergaji pita, gergaji bulat, dan juga gergaji geser atau heksel. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari beberapa alat potong yang sudah dijelaskan tadi. Kelebihannya yaitu efisiensi tinggi. Alat potong dirancang untuk melakukan pemotongan dengan cepat, sehingga meningkatkan produktivitas dalam proses pemesinan, presisi dan akurasi. Banyak alat potong modern mampu menghasilkan potongan yang sangat akurat dan sesuai dengan spesifikasi desain. Juga ada kekurangan dari alat potong yang dijelaskan tadi, yaitu biaya awal yang tinggi. Beberapa alat potong, terutama mesin CNC atau alat potong berteknologi tinggi, dapat memiliki biaya investasi yang tinggi. Ada yang tahu mesin CNC kan? Dapat tahu kan? Ya, itu kan biayanya sangat mahal. Kekurangannya ini untuk biayanya awal tinggi. Ada juga keterbatasan daya tahan. Alat potong dapat aus seiring waktu, memerlukan pergantian atau perawatan rutin untuk menjaga kinerja. Jadi untuk menjaga supaya tidak aus itu harus ada perawatan dan pergantian pada alat potong. Ini ada rangkuman ya. Alat potong dalam permesinan adalah perkakas yang digunakan untuk menghilangkan material dari benda kerja melalui pemotongan atau pengikisan dengan tujuan membentuk benda kerja sesuai ukuran, bentuk, dan permukaan yang diinginkan sesuai dari pengertian tadi. Jenis alat potong termasuk bahan baut, pisau fris, mata bola, serta alat bandis. Analisis alat potong bertujuan memastikan penggunaan yang tepat dan aman, serta meningkatkan kualitas hasil, efisiensi, dan pengurangan biaya produksi. Dalam menentukan alat potong yang tepat, penting untuk mempertimbangkan material kerja, jenis proses pemesinan, geometri alat, kecepatan potong, serta kualitas permukaan yang diharapkan. Di bahan kan yang dijelaskan tadi. Nanti untuk PPT-nya saya kirim melalui WA. Coba ada buat kan ya? Ya nanti saya minta kalau Mas Mahmud nanti kirimkan ya. Dia berita. Oh ya, untuk ada tugas.
Ini untuk tugasnya ini kita untuk masyarakat ada yang kita kelihatan nggak yang belakang? Bangsa. Bangsa. Nah ini untuk tugas saya. Jadi untuk tugas saya nanti kita bagi berkelompok. Satu kelompok ada 3 orang. Nanti saya bagi sesuai urut absen aja ya. Untuk tugas hari ini kalian menganalisis alat potong sesuai keperluannya ada bengkel pemesinan. Nah ini ada juga ada langkah-langkah biasanya. Nanti teman-teman bisa nonton video pada link yang ini ya. Ini ada penjelasan materi yang akan didiskusikan tentang penjelasan alat potong pada pemesinan. Ini juga ada pertanyaan-pertanyaannya untuk tugasnya itu. Nanti dibuat tabel yang paling ini nama alat potong, jenis, fungsi, bahan, dan karakteristik. Juga menganalisis kelebihan dan kekurangan, faktor pemilihannya, kenapa teman-teman memilih alat potong itu. Terus juga ditambah nanti untuk pemeliharaannya alat potong tersebut. Nah setelah membuat tabel ini nanti teman-teman membuat PPT ya untuk dipresentasikan di depan 4 kelompok. Dan nanti itu ya untuk tugasnya nanti saya kirimkan di WA. Nanti minta tolong saya salah satu dari kalian untuk masukin saya ke WA. Oh iya silakan. Mungkin ini ada pertanyaan dulu sebelum materi. Ada pertanyaan? Sudah jelas Pak? Kalau nggak ada pertanyaan saya tanya nih. Mana ada pertanyaan ada juga? Apa sudah cukup jelas? Gimana? Mas? Jadi mungkin saya mau tanya sedikit pada teman-teman. Bagaimana cara teman-teman untuk memilih alat potong yang tepat untuk suatu pekerjaan? Seperti contohnya pekerjaan aluminium. Itu gimana? Cara teman-teman untuk ya cara sendiri lah. Jadi bagaimana cara memilih alat potong yang tepat untuk suatu pekerjaan? Contohnya pekerjaannya ada aluminium. Mana ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih tambahan nilainya. Mana ada yang bisa jawab? Ya seperti pada umumnya lah, untuk teman-teman melihat alat potong itu seperti apa. Pak izin jawab Pak. Ya gimana Mas Fani ya? Iya. Untuk pemilihan alat potong itu sendiri tergantung pada material penjajah Pak. Ya. Jenis operasi, kecepatan putaran, dan kecepatan mesin. Selain itu faktornya seperti sudut potong dan bahan alat juga seperti itu. Ya, sudah. Jadi ya benar yang dikatakan sama Mas Fani tadi, pemilihan alat potong itu tergantung pada materialnya. Seperti tadi saya katakan materialnya itu aluminium ya.
material aluminium, sama kecepatan putarannya juga, pemilihan sudutnya pada alat tertentu sudah diperhatikan. Dan mungkin ada yang mau tanya lagi atau saya mau kasih pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Dan mungkin ini nanti bisa dilihat. Saya kirimkan ya untuk PPT nanti di grup, bisa dipelajari. Karena nanti kita minggu ke-3 kita akan adakan kuis untuk teman-teman. Jadi bisa dikerjakan. Apa? Bisa jadi Kuis berhadiah. Ya nanti kalau ada yang bagus nilainya saya kasih hadiah. Roti. Roti Alkai ya? Gimana mas? Oh iya. Mungkin cukup sekian ya dari saya.